Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Yang sakit siapa ya? Yang nggak masuk hari ini? Ada? Naila. Ini sakitnya udah berapa hari, Naila? 2 hari. 3? Oke, lalu Rena? Rena 2 hari juga. Iya, pantesan saya nggak lihat ya. Terus Alfi? 2 hari. Ya, sekarang lagi musim hujan, jadi anak-anak tetap harus jaga kesehatan. Sekarang pun sedang hujan, jadi nanti peralatannya seperti mantel dan sebagainya harus selalu siap sedia. Lalu untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan mungkin Sasa untuk memimpin doa dulu. Silakan. Oke, terima kasih Sasa dan juga teman-teman sekalian. Di sini kita akan membahas mengenai teori proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan agama Islam di Indonesia. Seperti itu ya. Kemarin sudah saya berikan LKPD-nya dan juga beberapa persiapan yang harus kalian lakukan hari ini. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan coba ice breaking dulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Nggak usah tegang-tegang. Senyum dulu. Ya, nggak usah tegang-tegang ya. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Ayo, malam nggak ada boleh yang nepuk. Sekali lagi, pagi, siang, pagi, sore, malam. Salam jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bagus, nanti kalau konsentrasinya udah mulai buyar lagi, saya coba lagi ice breakingnya. Oke, silakan lihat gambar di depan. Ya, gambar di depan ini bukan foto ya, tapi gambar lukisan yang saya foto begitu. Kemudian coba kalian perhatikan, di sini ada apa aja? Ada masjid, oke. Terus ada menara masjid, betul. Lalu? Orang-orang, lapangan. Kalian familiar nggak dengan lapangan ini? Atau dengan beringintnya? Kembar? Oh iya, ini kanan kiri, betul. Iya sih, saya nggak notice loh malahan ya. Iya kanan kiri kembar. Oke, bagus, pengamatan yang bagus. Menurut kalian masjid ini punya arsitektur yang unik nggak? Ya, uniknya sebelah mana? Apa? Atapnya? Atapnya berbentuk kerucut. Oke, iya betul juga sih. Dan berunda atau meru ya. Istilahnya meru. Ada yang tahu ini masjid apa? Masjid Agung? Kota Blitar. Yang lain? Kalian pernah lihat Masjid Demak nggak sih? Mirip kan? Iya, jadi ini mirip banget dengan merunya Masjid Demak. Oke, jadi kalau kalian tadi bilang kalau ini masjidnya mirip Masjid Demak gitu. Iya, betul. Jadi salah satu bentuk akulturasi budaya antara Hindu-Buddha dan Islam adalah terletak pada arsitektur bangunan. Nah, dan yang sering kelihatan dari jalan itu adalah yaitu atap dari masjid tersebut. Ya, jadi betul kata Sinsi bahwa ini adalah Masjid Agung Kota Blitar di tahun 1800-an. Ya, itu atau lebih ke abad pertengahan, malah lebih lama lagi karena ini adalah penampakan setelah dipindahkan dari Serengat. Jadi dulu awal mulanya Masjid Agung Kota Blitar itu tidak langsung tiba-tiba di alun-alun, itu bukan. Jadi awalnya itu berada di daerah Serengat dekat dengan aliran lahar dingin dari Gunung Kelut. Karena setiap tahunnya tuh meletus terus dan masjid itu pasti roboh karena kan pada zaman dulu terbuat dari masih jerami, masih seperti itu. Istilahnya gebyok dan sebagainya. Ya, jadi karena sering sekali kena aliran dari Sungai Lahar sehingga kemudian lokasi tersebut dipindahkan ke yang sekarang kalian lihat di
sekitar alun-alun Kota Blitar itu. Awalnya bentuknya seperti ini, begitu. Kalau sekarang menaranya di sebelah mana? Kalau yang di sekarang? Sebelah utara. Kalau ini masih di sebelah selatan, gitu. Masih di sebelah selatan. Seperti itu. Betul tadi ya, ini masjid. Dan kalian nggak bakal ketemu foto ini di Google. Karena ini adalah foto penelitian pribadi saya sejak tahun 2012 dan saya mendapatkan ini itu dari gudang arsip di Masjid Agung tertumpuk tidak terurus. Jadi ketika itu saya buka-buka gitu, saya menemukan ini loh, Pak, ini kok tidak dipajang? Aduh Mbak, itu udah lama banget gitu ya. Ketika saya foto, saya analisis, terus saya tanyakan ke narasumber, ternyata ini memang punyanya arsip sana dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Makanya tuh kalian nggak akan ketemu ini di Google, karena memang ini masih terbatas. Belum pernah saya publikasikan secara luas, masih kalangan terbatas aja. Kurang lebih seperti. Apakah kalian baru tahu foto ini atau gambar ini? Ya. Oke. Jadi di sini Masjid Agung setelah pemindahan dari Kabupaten Serengat itu arsitekturnya ini bertingkat atau meru. Jadi istilahnya ada bertingkat-tingkat itu namanya meru, itu 2 sampai 5 tingkat gitu ya. Atapnya unik. Nah, ini Masjid Agung Kota Blitar ini termasuk juga salah satu bentuk akulturasi budaya antara Islam dan juga Hindu-Buddha. Lalu kalau kalian perhatikan itu ada pengaruh 4 tokoh, yaitu umarok, pendiri dan penghulu masjid, lalu ulama, para tokoh agama, lalu agniya, orang kaya, dan fukorok, orang-orang miskin begitu. Jadi kalian kalau masuk ke Masjid Agung Kota Blitar itu ada, nah di atapnya ada berbentuk seperti itu. 4 itu maksudnya 4 golongan tadi, ya 4 golongan tadi. Jadi lalu di ruang sekat besar itu kalian juga bisa lihat ada kayak ada 2 simbol atau 2 ruangan itu menyimbolkan bahwa umat Islam itu harus habu minanas, habu minallah. Habu minallah itu hubungan terhadap Allah, sedangkan habu minanas adalah dengan sesama manusia, betul. Ini adalah gambaran tentang Masjid Agung Kota Blitar dari masa ke masa. Ini pada saat, kalau nggak salah ini, kenapa kalian lihat menaranya udah nggak ada? Karena pada saat itu menurut kesaksian dari pengurus masjid adalah menaranya roboh. Sehingga ketika kalian lihat di ini waktu sholat id, ini kalau nggak salah tahun 65. Ya, tahun 65. Ini tidak ada muncul menaranya. Sedangkan ini kemudian tahun 90-an. Kalian 90-an sudah usia berapa? Belum ada. 2000. Oke, jadi sebelum kalian lahir penampakan Masjid Agung Kota Blitar seperti ini. Masih jadul banget ya, kubahnya sudah berubah. Tidak lagi membentuk meru tapi kubah setengah lingkaran seperti itu. Ya, sampai saat ini. Dan menaranya sudah ganti di sebelah utara. Ya, karena ini sudah roboh terus akhirnya dibuat dibuat menara kembali di sebelah utara. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, tujuan pembelajaran kali ini, nanti supaya kalian nggak lupa, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Itu nanti LKPD-nya sudah saya berikan, yang kemarin itu sudah dibawa semuanya? Sudah, oke. Lalu mampu menganalisis saluran-saluran penyebaran Islam seperti pendidikan, lalu ada tasawuf, tentang politik, perdagangan, perkawinan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu mampu menganalisis silang budaya. Jadi silang budaya apa aja yang terjadi di masyarakat kita. Silang budaya ini adalah Hindu, Buddha, dan Islam ataupun tentang kebudayaan lokal. Nanti model pembelajarannya adalah discovery learning. Nah, discovery learning ini punya ciri khas, yaitu kalian menemukan sendiri, siswa menemukan sendiri jawaban dari permasalahan-permasalahan dengan penyelidikan, eksplorasi, dan sebagainya.
Nanti kalian boleh mengeksplorasi selain dengan buku paket juga internet. Sudah siap internetnya, HP-nya? Sudah, oke. Begitu ya. Lalu nanti kita pakai turnamen make a match. Jadi nanti kalian akan saya berikan make a match-nya. Di sini sudah ada 4 paket. Nanti silakan kalian ada pertanyaan dan ada jawabannya, kalian make a match kan. Ini matchingnya sama apa ya? Yang ini matchingnya sama apa? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Itu nanti silakan didiskusikan secara kelompok. Setelah itu saya rolling sebanyak 4 kali. Setelah itu baru kita melaksanakan turnamen. Nanti setiap turnamen 1 kali sesi itu 2 kelompok. Jadi kelompok ini lawan kelompok ini masuk dulu. Nanti setelah itu baru kelompok yang belakang dengan kelompok yang belakang. Paham? Paham. Oke. Nah, nanti penilaiannya selain penilaian kekompakan tadi, saya juga akan melihat kolaborasi kalian dalam menyelesaikan masalah. Seberapa paham kalian melaksanakan ini atau menemukan jawaban dari ini, ya, pertanyaan-pertanyaan di sini. Lalu ketika turnamen, yang jelas adalah ketepatan dan kecepatan. Karena kalau tepat tapi lambat dengan kelompok lain dan kelompok lain lebih tepat ya, maka yang menang akan yang cepat dan tepat, begitu ya. Paham? Paham. Oke. Sebelum saya akan tayangkan video, silakan kalian lihat videonya sambil LKPD-nya boleh diisi kalau ada sesuai dengan pernyataan dari video. Silakan yang mau menghadap ke bangkunya boleh sambil nulis ya, LKPD-nya silakan diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masuknya Islam di Indonesia. Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana lika-liku masuknya Islam di Nusantara. Mengapa agama Islam bisa diterima bangsa Indonesia dengan mudah? Padahal di tanah air waktu itu sudah ada agama Hindu dan Buddha, selain juga kepercayaan animisme dan dinamisme. Semua akan kita bahas di sini, termasuk mengungkap bagaimana bisa kerajaan-kerajaan Islam berdiri begitu saja, dan mengapa kerajaan Hindu-Buddha sepertinya hilang tanpa sisa. Tentu banyak pelajaran yang bisa ditauladani bersama. Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sebelum membahas bagaimana Islam masuk ke tanah air, ada baiknya kita pahami dulu gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelumnya itu seperti apa. Kondisi bangsa Indonesia kala itu tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai wilayah kepulauan yang menjadi salah satu bagian penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India. Posisi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah strategis di Asia Tenggara karena berada di tengah-tengah kegiatan perdagangan dunia. Posisi seperti itu juga yang membuat kawasan ini menjadi magnet dalam interaksi perdagangan dunia internasional. Apalagi sebagai negara agraris, banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah, sehingga menarik negara luar. Kehadiran mereka dalam hubungan dagang juga melahirkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan dakwah. Dan itu bisa dilihat dari jejak hubungan dan interaksi berupa keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia kala itu. Awalnya, bangsa Indonesia hanya menganut kepercayaan animisme atau pemujaan terhadap roh leluhur, dan dinamisme atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan magis, sehingga perlu dikultuskan dan dikeramatkan. Akibat interaksi itu, akhirnya ajaran Hindu-Buddha asal India sebagai agama berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa pun masuk dan berkembang di tanah air. Diperkirakan ajaran Hindu-Buddha masuk ke tanah air sekitar abad kedua Masehi.
Sejak itu, tidak sedikit dari nenek moyang kita melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa. Artefak keagamaan berupa bangunan dan relik pun dibuat untuk itu. Bangunan candi pun tersebar di berbagai wilayah dengan arca-arcanya, prasasti, dan kitab-kitabnya. Itu memberikan potret jelas keagamaan bangsa Indonesia saat itu akibat pengaruh luar. Di wilayah yang tidak tersentuh ajaran Hindu-Buddha, masyarakat masih mempertahankan keyakinan asli, animisme dan dinamisme, sebuah kepercayaan yang dipandang Islam sebagai kemusyrikan. Wujud dari kepercayaan animisme seperti memiliki keyakinan terhadap roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Sedang wujud kepercayaan dinamisme adalah memiliki keyakinan segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Karena itu, mari kita renungkan bersama sebagai generasi Muslim, apakah keyakinan-keyakinan seperti itu masih ada pada diri kita atau tidak, karena sangat rawan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Selain keyakinan, masyarakat Indonesia juga mengenal sistem politik dan pemerintahan dari bukti-bukti berdirinya sejumlah kerajaan Hindu-Buddha. Seiring berkembang pesatnya kedua agama tersebut, sejumlah kerajaan Hindu-Buddha pun bermunculan. Di Kalimantan berdiri kerajaan Kutai bercorak Hindu, begitu juga di wilayah Jawa berdiri kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu, disusul sejumlah kerajaan lain seperti Mataram kuno, Singosari, dan Majapahit yang lebih banyak didominasi ajaran Hindu. Sementara kerajaan bercorak ajaran Buddha berdiri di Sumatera bernama Kerajaan Sriwijaya. Meski begitu, pengaruh ajaran Buddha di Pulau Jawa juga tidak sedikit. Salah satu buktinya adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan warisan pemerintahan dinasti Sailendra bercorak Buddha. Umat Hindu juga memiliki candi tersendiri bernama Candi Prambanan di Yogyakarta, dibangun di era Kerajaan Mataram kuno. Ini memberi gambaran pemetaan wilayah masyarakat Buddha berada di sebelah utara, sedangkan umat Hindu berada di wilayah bagian selatan. Perbedaan agama Hindu dan Buddha terletak pada kitab sucinya. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, sedangkan Buddha adalah Tripitaka. Selain itu, Hindu mengenal sistem kasta dan memuja dewa, sedang Buddha hanya mengenal Siddhartha Gautama. Seorang guru juga pendiri agama Buddha, namun umat Hindu memasukkan Siddhartha Gautama sebagai salah satu dewa mereka. Selain bidang politik dan pemerintahan, bidang sastra dan kesusastraan juga sudah berkembang pesat kala itu. Di antara buktinya ditemukan kitab-kitab kuno seperti kitab Suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Kitab lain adalah kitab Sutasoma, kitab negara Kartagama, juga cerita para Hyangan, para Raton, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab lain. Gubahan cerita itu disinyalir diambil dari kitab induk Mahabharata dan Ramayana yang telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Nah, itulah gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam masuk ke tanah air. Terus kira-kira kapan persisnya Islam masuk ke tanah air? Itu yang akan kita kaji di sini. Yang jelas pada umumnya, Islam menyebar ke Nusantara melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam lalu menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Namun terkait waktu dan proses masuknya Islam ke tanah air, hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat. Tetapi paling tidak ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori Arab, teori India, teori Persia, dan teori Cina yang menggambarkan tentang itu. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Kita mulai dari teori Arab. Teori ini menganggap Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah, mulai abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori ini didasarkan pada pendapat Sir Thomas Arnold,
Crawford, Nieman, dan De Hollander. Sir Thomas Arnold berpendapat bahwa pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Pendapat ini didukung banyak sejarawan, salah satunya adalah Profesor Kiai Haji Hamka. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam, Profesor Hamka berpendapat, selain alasan kesamaan madhab Syafi'i, gelar raja-raja kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama adalah Al-Malik, bukan gelar Syah atau Khan seperti gelar raja kerajaan Persia dan India. Itu menjadi bukti bahwa Islam langsung datang dari Arab abad pertama Hijriah. Ditambah bukti jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka sudah dimulai menghubungkan dinasti Tang di Cina Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurut Hamka, berdasarkan naskah kuno Tiongkok, sekitar tahun 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera Barat, tepatnya di daerah Badrus. Sebagian dari mereka melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Komunitas Arab ini disebutnya sebagai komunitas Tasi dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Dan itu semakin dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang penjelajah dari Venesia saat singgah di Pasai tahun 1292 Masehi, juga mengungkapkan telah banyak orang Arab menyebarkan Islam di Nusantara. Begitu juga dengan Ibnu Battutoh, seorang pengembara Muslim dari Maroko. Dalam catatan perjalanannya berjudul Ar-Rihla mengungkapkan, ketika singgah di Aceh tahun 1345 Masehi, telah tersebar penganut madhab Syafi'i. Kesaksian Marco Polo dan Ibnu Battutoh itu sekaligus mementahkan pendapat kalau agama Islam baru masuk ke tanah air abad ke-13 Masehi. Sejarawan lain mendukung teori Arab adalah Uka Chandra Sasmita, Ahmad Hasmi, dan Azumardi Azra. Bahkan Azumardi menambahkan tradisi duduk bersila merupakan tradisi bangsa Arab atau Persia yang kini menjadi tradisi bangsa Indonesia. Di samping alasan di atas, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, Jawa Timur makin menguatkan teori ini. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah merupakan perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab tahun 475 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Desember tahun 1082 Masehi. Menurut Azumardi, Islam datang di Indonesia abad ke-7, namun baru dianut secara terbatas oleh para pedagang Arab dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia abad ke-12 Masehi, disebarkan para sufi pengembara asal Arab. Alasan ini dikuatkan oleh corak Islam awal dianut masyarakat Indonesia adalah Islam bercorak sufistik. Karena di era Daulah Abbasiyah muncul sufi-sufi pengembara bertujuan menyebarkan Islam tanpa pamrih. Maka sufi-sufi inilah disinyalir datang menyebarkan Islam di Indonesia. Berikutnya adalah teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi di bawah pedagang dari India. Teori ini dikemukakan Pisnapel, Makwiti, Fatimi, dan Snok Hurgrons, seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Snok Hurgrons menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi di bawah para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Sementara Pisnapel mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Makwiti juga menambahkan ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia dengan alasan batu nisan makam Raja Samudra Pasehi, Malikus Saleh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi, menggunakan nisan berasal dari Gujarat, India.
Selain itu, batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga memiliki persamaan dengan batu nisan di Kembi, Gujarat, India. Berikutnya adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan sejarawan Hussein Jayadiningrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi di Sumatera berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Rasulullah SAW yang sangat dijunjung kaum Muslim Syiah di Persia. Di Sumatera Barat, peringatan itu disebut upacara Keranda Tabut, sedang di Pulau Jawa ditandai pembuatan bubur suro. Adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan Malikus Saleh di Pasai yang memiliki kemiripan dengan nisan di Persia. Dan terakhir adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina berbaur dengan penduduk lokal terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina abad ke-7 Masehi. Dari Cinalah Islam lebih dulu masuk, baru merembet ke wilayah Indonesia. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Indonesia Jawa menyatakan bahwa menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di daerah Kanton, Zhengzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fata dari Bintoro, Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Lepas dari mana yang benar dari keempat teori ini, bahwa Islam menyebar ke tanah air adalah fakta tak terbantahkan. Masuknya Islam ke Indonesia tanpa ada kekerasan, dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan biar makin jelas diketahui bagaimana proses Islamisasi di Indonesia dari keempat teori tersebut, mari kita bersama memperjelas proses masuknya Islam di tanah air. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Siti Maimunah disebutkan, ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Ambari. Pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim. Pada tahap ini, para pedagang berdatangan ke tanah air melakukan interaksi dengan masyarakat setempat, bahkan tak sedikit melakukan hubungan perkawinan dan membangun perkampungan seperti terlihat di perkampungan komunitas Arab Tasi dan Pose di pantai barat Sumatera, wilayah Kerajaan Sriwijaya. Begitu juga pemukiman di Leran, Gresik, dekat makam Fatimah binti Maimun, sesuai laporan penelitian arkeologi di daerah tersebut kala itu merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Pada masa itu, para pedagang Muslim memiliki status sosial lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik ingin menjadi istri dari para pedagang. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin meluas hingga akhirnya muncul kampung-kampung, daerah-daerah, hingga kerajaan-kerajaan Islam. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat penyebaran Islam. Sebab bila terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja, ataupun adipati, maka keislaman mereka akan diikuti masyarakat sehingga turut mempercepat proses Islamisasi karena mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan pengaruh sosial kuat. Beberapa contoh pernikahan dilakukan ulama dengan putri bangsawan
Antara lain, Maulana Ishak menikahi putri Raja Belambangan, dikaruniai putra bernama Sunan Giri. Begitu juga dengan Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi yang melahirkan Sunan Gunung Jati. Tahap kedua, terbentuknya kerajaan Islam. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malikus Saleh terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 1297 Masehi merupakan bukti jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Historiografi tradisional lokal, hikayat raja-raja Pasai, dan sejarah Melayu Malik menyebutkan penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malikus Saleh. Namun referensi lain menyebutkan sebelum Pasai berdiri, sudah ada kerajaan Islam Perlak di Aceh Timur berdiri tahun 840 Masehi. Akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan dilakukan para wali di Jawa. Lalu abad ke-16 Masehi, muncul kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa berhasil menggulingkan kerajaan Majapahit. Kemudian dilanjut kerajaan Pajang dan Mataram dapat mengembangkan Islam ke sejumlah daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa seperti ke Banjarmasin, Itu, Ternate, Tidore, dan Lombok sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Ketiga, tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, penyebaran Islam sudah terlembagakan, bahkan para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Raja Ternate Zainal Abidin berguru ke Sunan Giri Gresik. Dengan begitu, agama Islam yang awalnya berpusat di Pasai dan pesisir Aceh, Sumatera, mulai menyebar ke segala penjuru seperti ke Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Islam juga masuk ke Sulawesi di bawah datuk dari Kota Tengah Minangkabau, yakni Datuk Ri Bandang, Datuk Fatimang, dan Datuk Ri Tiro. Dan Islam pun secara resmi diterima Raja Goa Talo pada 22 September tahun 1605 Masehi. Di antara bangsawan pertama menerima Islam adalah Mangkubumi Kerajaan Goa yang juga menjabat sebagai Raja Talo, bernama Ai Malingkang Daeng Nyori atau Karaeng Katangka. Kemudian mendapatkan nama Islam Sultan Abdullah Awalul Islam. Di saat yang sama, Raja Goa ke-14 Mangarangi Daeng Manrabia juga menyatakan keislamannya, lalu diberi nama Sultan Alauddin. Setelah itu terjadi Islamisasi besar-besaran ditandai dengan keluarnya dekret Sultan Alauddin pada tanggal 9 November 1607 Masehi yang menyatakan Islam sebagai agama kerajaan Goa Talo. Melalui seorang ulama asal Minangkabau, Datuk Ri Bandang juga, Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa. Namun Sunan Prapen dari Jawa punya kontribusi besar terhadap Islamisasi di wilayah itu sekitar abad ke-17 Masehi. Di Kalimantan, Banjarmasin merupakan daerah pertama kali Islam masuk. Dalam hikayat Banjar dinyatakan, Banjar diislamkan kerajaan Demak sekitar tahun 1550 Masehi. Lalu di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Datuk Ri Bandang beserta temannya Tan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575 Masehi. Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa agama Islam tersebar ke seluruh wilayah Indonesia secara periodik, bertahap dengan strategi dakwah damai menyesuaikan terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Bila dirinci, strategi penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai media atau jalan, yakni melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia mulai abad ke-7 hingga 16 Masehi. Para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India datang ke Indonesia menjalin hubungan dagang dengan masyarakat lokal. Penyebaran Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan juga sangat efektif dan sesuai karakter masyarakat wilayah pesisir.
Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak memeluk agama Islam sehingga memudahkan pedagang Muslim dalam berdakwah. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai pedagang Muslim. Sedang strategi pernikahan terjadi dari interaksi penduduk pribumi dengan pedagang Muslim yang intens dilakukan hingga tak jarang berlanjut pada pernikahan. Apalagi saat itu, keberadaan para pedagang Muslim dengan status ekonomi lebih dibanding penduduk lokal memiliki daya tarik tersendiri. Tak sedikit yang mendambakan bisa menikah dengan pedagang Muslim. Dan karena pernikahan harus dilakukan secara Islami, maka dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi harus masuk Islam lebih dahulu dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah yang membuat perkawinan ini menjadi media efektif dalam penyebaran agama Islam. Contohnya adalah pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Manila dan pernikahan Raja Brawijaya dengan Putri Campa beragama Islam yang kemudian dikaruniai putra bernama Raden Fata dan kemudian akhirnya menjadi Raja Demak. Sedangkan jalur pendidikan dilakukan melalui lembaga pesantren. Pesantren menjadi media efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup lain. Di antara pesantren masa awal adalah pesantren didirikan Sunan Ampel, juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Penyebaran Islam lewat jalur kesenian juga dipilih para dai Muslim. Di antara kegiatan Islamisasi melalui kesenian paling terkenal adalah pertunjukan seni gamelan dan wayang seperti ditempuh Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti itu banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Jalur penyebaran Islam lainnya adalah melalui tasawuf. Itu dilakukan para sufi yang lebih memilih hidup sederhana. Dalam kesederhanaan, mereka lebih suka menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Interaksi itulah yang akhirnya mengesankan Islam sangat terbuka sehingga penyiaran ajaran Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Nah, strategi penyebaran Islam terakhir adalah jalur politik dilakukan bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa dan rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya masuk Islam. Dengan 6 strategi dakwah inilah menyebabkan agama Islam mudah diterima. Faktor lain adalah agama Islam sendiri memberikan penghargaan pada sesama manusia dengan tidak membedakan harkat, derajat, dan martabat. Jauh berbeda dengan agama Hindu-Buddha yang sebelumnya dianut masyarakat mayoritas. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum menonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Horgrove, Willem Sotherham, Bernard Fleck, dan J. Pitnapel. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada 2 bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297.
batu nisan sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Leer. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyanggah teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab, mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabui. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudul Lompoa di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu ya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar jika kamu punya pendapat lain. Akhir kata, salam Jas Merah. Oke, tepuk tangan. Dari video tadi mungkin ada yang ditanyakan? Oke, silakan Edwin. Oh iya, pertanyaan yang bagus ya. Di sini semua Muslim? Tidak, Edwin sendiri agamanya apa? Oh iya, Edwin Katolik. Yang Kristen ada? Valen. Oke. Ya, pertanyaan yang cukup menarik ya. Tadi memang sudah dijelaskan di video tersebut. Jadi untuk yang Muslim nih, mazhab di Islam ada berapa? Apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, betul. Jadi yang paling banyak di Indonesia yang mana? Syafi'i, meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, beberapa di situ. Bu Hani besar dan lahir di Papua. Ketika saya ke Jawa, saya kaget, Edwin, karena pada saat saya di Papua itu mazhabnya bukan Syafi'i, lebih ke Maliki dan Hanafi. Bedanya apa? Ketika saya ke Jawa, begitu, yang saya kaget adalah mengenal doa kunut. Saya diajarkan doa kunut, padahal di Papua tidak ada doa kunut. Saya di sana biasanya sholat taraweh, biasanya tuh 8 rakaat plus 3. Jadi 11 rakaat. Ya 11 rakaat. Ketika saya ke Jawa, saya kaget. Karena menurut saya udah 11 nih, tapi kok lanjut sampai 20 plus 3. Udah 23. Jadi di Jawa itu Syafi'i. Mungkin kalau kalian bisa lihat dekat dengan ajaran Nahdlatul
ulama. Sedangkan saya di sana itu lebih dekat dengan Muhammadiyah. Seperti itu. Seperti sholat subuh itu ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Nanti Edwin tanya, loh Bu, terus yang benar yang mana? Pakai kunut betul Edwin, nggak pakai kunut juga oke. Yang salah adalah tidak subuhan. Ya betul nggak sih? Iya dong, yang salah adalah yang tidak subuhan. Jadi ketika Edwin tanya, Bu, terus yang betul sholat tarawih nanti waktu puasa itu teman-teman muslim, yang betul adalah 11 rakaat atau 23 rakaat? 11 rakaat boleh, 23 boleh. Yang tidak boleh adalah ya tidak tarawih gitu ya. Jadi paham ya? Oke, seperti itu Edwin. Jadi karena Syafi'i banyak di sini dan si habaib-habaib itu mungkin ya, itu belum sampai ke daerah Papua atau belum banyak yang sampai ke daerah Papua, sehingga Syafi'i di daerah Indonesia Timur itu tidak terlalu dapat impact-nya. Ya, jadi lebih ke teman-teman di Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan mungkin yang lebih Syafi'inya itu kental sekali. Kalau di luar Jawa itu kebanyakan bukan Syafi'i, seperti itu. Ya, dan itu saya rasakan sendiri dan nggak masalah gitu loh. Itu tidak merubah esensi dari agama tersebut. Seperti itu Edwin, mungkin paham ya sudah? Paham, oke. Nah, video selanjutnya adalah mengenai silang budaya. Ya, mengenai silang budaya. Yaitu bukti pengaruh adanya Islam. Oke, silakan didengarkan. Sambil ditulis ya, mungkin yang berkaitan dengan LKPD-nya. Yo guys, berjumpa kembali di Historik Indonesia. Pembahasan kali ini masih seputar agama Islam yang berkembang di Nusantara. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Dengan demikian, terjadilah akulturasi atau percampuran budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Adapun bukti-bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia seperti arsitektur bangunan. Di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol yaitu contohnya masjid. Masjid-masjid yang didirikan ketika masa awal perkembangan Islam di Nusantara bercirikan memiliki atap berupa tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas, serta tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid sekarang pada umumnya. Terdapat kolam atau parit sama halnya seperti petirtaan kompleks istana maupun candi. Salah satu masjid yang memiliki keunikan yaitu Masjid Kudus, yang menaranya berbentuk candi langgam, yang fungsinya sebagai tempat pengeras suara panggilan sholat. Akulturasi juga dapat kita lihat dari letak dan bentuk makam. Pada masa Islam, meski bentuk makam sudah sederhana dan tidak besar, beberapa makam dibangun di tempat yang berbukit yang memiliki kesamaan konsep punden berundak yang telah ada pada zaman Megalitikum. Berkaitan dengan pemakaman, akulturasi juga terjadi pada ritual atau upacara. Adapun akulturasi yang terjadi misalnya peringatan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hingga hari ke-1000 setelah orang meninggal. Upacara atau peringatan tersebut sudah ada sejak masa sebelum Islam yang kemudian dilestarikan, bahkan hingga sekarang. Masyarakat yang menganut Islam akan memperingatinya dengan menggelar pengajian atau tahlilan dengan bacaan-bacaan bernafaskan Islami. Upacara lain yang terakulturasi agama Islam juga dapat kita lihat pada ritual prakelahiran guys. Di Jawa, ritual 7 bulanan dikenal dengan upacara mitoni. Dalam upacara mitoni, sang ibu melakukan ritual siraman untuk melindungi bayi dan calon ibu dari bahaya. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara ataupun tulisan. Huruf-huruf Arab mulai digunakan di Indonesia. Selain itu, terjadi modifikasi atas huruf-huruf Pallawa ke dalam huruf Arab, yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawi. Kesusastraan di zaman Islam turut berkembang di Melayu dan Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari corak dan isinya yang bernuansa Islam. Ada beberapa jenis sastra yang terkena pengaruh Islam, contohnya seperti hikayat,
Hikayat adalah karya sastra yang berisikan cerita sejarah ataupun dongeng. Adapun contoh hikayat diantaranya yaitu hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Bayan Budiman, hikayat Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lagi. Selain hikayat, sastra Islam juga meliputi babat, kemudian syair dan juga suluk. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya permainan debus. Tarian ini terdapat di Banten. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Pengaruh Islam di bidang kesenian yang kedua yaitu tari saudati. Saudati berasal dari kata syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. Kemudian, ada seni wayang yang sudah populer di masyarakat kita. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Pada masa awal penyebaran Islam, pertunjukan wayang digunakan oleh para wali untuk mendakwakan agama Islam, di mana para wali memodifikasi cerita pewayangan dengan menyisipkan unsur-unsur Islami di dalamnya. Oke guys, demikianlah pembahasan kita mengenai akulturasi dan bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Jika kalian suka dengan konten kami, silahkan subscribe dan tinggalkan like di video ini ya. Akhir kata, salam jas merah. Salam jas merah. Jangan sekali-kali sejarah. Oke. Di sini kalian sudah terbagi dari kelompok ini ya. Jadi tadi malam sudah terbagi kelompok. Ini sudah di kelompok masing-masing ya? Sudah. Oke. Nah, itu ada LKPD, silakan kalian melakukan eksplorasi sumber belajar dari buku paket bisa, buku pelengkap boleh, dari internet boleh, silakan itu dikerjakan, jangan lupa ditulis nama juga di atas, ya, di pojok atas kanan. Oke. Identifikasi masalahnya kurang lebih seperti ini, jadi silakan kalian cari nanti di buku paket boleh, di internet boleh tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ada teori apa? Gujarat, Persia, Cina, betul, lalu Bangladesh ada, oke, Mekah ya. Lalu cara penyebaran atau saluran penyebaran Islam, ada apa aja? Perdagangan, pendidikan, perkawinan atau amalgamasi, betul. Lalu kesenian, politik, ada lagi tasawuf, betul. Lalu silang budayanya itu ada seni bangunan, tadi kalian sudah lihat arsitektur. Lalu apa lagi? Iya, aksara dan sastra, lalu seni ukir, ada kesenian tadi sudah dijelaskan di video. Banyak sebenarnya, kalian boleh searching lagi. Lalu kalender, ada kalender Islam ya, lalu tasawuf itu sendiri. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan kalian berdiskusi. Nah, kita masuk dalam pengolahan data by Make a Match. Jadi saya punya beberapa paket data di sini, ada make dan match-nya sudah ada di dalam. Tugas kalian adalah silakan berdiskusi mana jawaban dan pertanyaan dari masing-masing paket ini. Ini kelompok 1 saya beri, silakan langsung boleh diskusi di ya itu untuk eksplorasi aja. Tapi ini coba kalian sambil diskusikan itu pertanyaan jawabannya apa. Ini kelompok 2, silakan. Lalu ini kelompok 3 dan kelompok 4. Kalau ada masalah boleh langsung bertanya, silakan. Silakan diskusi. Silakan ini dicari pertanyaan dan jawabannya. Di tengah agak kosong gitu biar bisa disusun. Ya, biar disusun. Silakan berdiskusi dengan temannya. Jangan sampai ada yang tidak aktif ya, karena saya juga sekalian mengobservasi keaktifan kalian dalam berdiskusi.
ada yang sudah, kalau ada yang sudah, silakan angkat tangan. Nanti saya cek. Gimana? Sudah ketemu? Silakan Bu. Iya, coba itu match apa enggak? Kerajaan yang ditanyakan. Berarti bukan. Cari tokoh. Betul. Betul itu. Sudah? Sebentar. Oke, silakan. Kalau sudah, oke, nanti saya cek lagi. Silakan. Sudah? Coba saya cek. Sebentar, saya cek dulu yang ini. Pesantren, betul. Teori Gujarat. Terus ini apa? Betul. Sunan Kalijaga ini keseniannya apa? Akulturasinya? Ini ada gambarnya. Wayang, betul. Jadi beliau yang mengakulturasi, udah betul ini. Lalu iki betul, yang ini Sultan Agung. Oke. Teman-temannya lihat dulu. Nanti setelah ini soalnya dilempar ke kelompok lain dulu. Oke, bagus. Sudah bagus. Ini tadi sudah jadi yang ini. Oke, tasawuf apa? Tolong bacakan. Betul. Lalu? Iya, betul. Perlak, betul. Oke, sudah betul. Silakan dimasukkan ke sini sambil dihafalkan. Nanti untuk yang turnamen 5 orang ya. Iya, nanti antara itu ada 4 paket antara itu. Iya. Sudah selesai? Coba. Apa? Tolong dibacakan tasawuf. Iya, betul. Yang ini? Iya, betul. Sunan Kalijaga. Iya, itu ada gambar apa di situ? Wayang. Betul, wayang. Lalu? Ini Sultan Agung. Iya, oke. Silakan kelompok yang terutama yang ikut turnamen 5 orang silakan dihafalkan. Oke, sudah ya? Syafi'i? Oke, di Pulau Jawa, Sumatera kok ya pas yo kelompoknya Edwin. Terus lagi teori Mekah. Oke, ini masjid apa? Enggak, Masjid Cheng Ho. Iya, kalau kalian dengar Masjid Cheng Ho Surabaya, kalian searching. Di situ ada perpaduan antara Cina dan masjid itu dan Islam. Cheng Ho. Akulturasi adalah? Iya, betul. Oke, silakan khusus yang 5 mau turnamen diingat-ingat. Kalau sudah dimasukkan ke sana. Sudah? Kalau sudah silakan dimasukkan ke tempatnya, saya rolling. Oke. Yuk rolling. Yuk rolling. Ayo silakan langsung dicari. Rolling. Yuk rolling yuk. Rolling. Angkat dulu ya. Boleh. Oke, silakan. Valen. Yang sudah angkat tangan akan saya rolling lagi. Yang sudah angkat tangan nanti saya rolling lagi. Boleh kalau mau hafalkan di foto, tapi nanti ketika turnamen tidak boleh bawa HP.
Silakan boleh difoto untuk hafalan, tapi nanti pas turnamen tidak boleh. Silakan, ada yang ditanyakan? Oh, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Ini masjid apa? Cina dengan Islam. Itu namanya Masjid Cengho Surabaya, di Surabaya terletak. Jadi kalau jalan-jalan ke Pantura atau ke Surabaya, mampir ke Masjid Cengho. Di sana kalian berasa di Cina. Padahal itu masjid, itu tempat wisata memang. Betul, Syafi'i dibacakan apa? Ya, betul. Yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, Syafi'i yang paling banyak itu? Oke, ayo silakan kalau sudah selesai silakan taruh di tempatnya. Kita rolling lagi, sudah selesai? Tokoh yang mendukung teori ujarat Masjid Agung Besar, penyebaran Islam melalui sisinya, yang melakukan sedikit perubahan hutan agung. Iya, betul. Oke, betul. Silakan masukkan lagi. Yang ini sudah selesai? Oke, silakan dimasukkan. Edwin sudah selesai? Masih bertengkar. Masih bertengkar. Kok bertengkar? Kenapa? Mau perang bantal. Siapa orang itu? Yang ini sama ini loh Bu, yang Yang mana? Ini dan ini. Ini apa ini? pesantren. Kalau saya ini Pesantren ya masuknya. seperti ciri-cirinya nggak sih? Kalau menurut saya sih begitu. Pesantren ini warna apa ya? Ya ini betul. Betul. Bener kan? Betul. Sudah betul. Sudah betul. Percaya. Malah, ya apa sih? Ayo, masukkan kalau sudah. Rolling lagi. Boleh lah. Ayo, rolling. Ayo, silakan rolling. Diacak dulu ya. Oke, yuk. Sekali lagi selesai, langsung turnamen. Iya, yang banyak yang warna hijau. Oke. Yang sudah silakan angkat tangan. Oke, kelompok ini cepet gercep ini. Paduan dua budaya. Empat mazhab. Betul, Syafi'i. Cina. Iya, Masjid Cengho. Iya. Oke, silakan dimasukkan, dibedakan antara jawaban dan soalnya. Ayo. Soalnya dibedakan. Ayo. Yang atas dibedakan. Soalnya sendiri, anunya sendiri. Soalnya sendiri, jawabannya sendiri. Sudah. Mana? Sultan Agung. Itu apa itu? Ini pesantren wayang. Wayang, betul. Dari Gujarat. Oh ya, terus? Ini Masjid Sultan Agung? ini yang tokoh yang mendukung teori ilmuwan. Oke, itu jawabannya disendirikan di sini. Ini pertanyaan. Setelah ini kita turnamen langsung. Sebentar. Ya sudah. Satu lagi tuh. Enggak kurang satu lagi. Sama, ada satu yang sama udah. Gak apa-apa. Survei membuktikan. Teori Persia, perayaan, betul. Tabuik, betul. Perlak, betul. Oke. Pikir. Masih rollingnya kurang satu kali lagi ya? Oh ya, dia acak. Silakan. Dia di rolling. Rollingan, yang sana sudah ya? Sudah, sini sudah ya? Yuk, rolling satu kali turnamen. Saya ralat ya tadi 4 orang. Ya, 4 orang yang turnamen nanti. Biar sesuai dengan make a match-nya. Sudah? Sudah? Ayo. Ayo diingat-ingat.
Sudah ya, ini yang terakhir ya. Silakan nanti antara jawaban dan soalnya dipisah. Iya, sama memang. Biarin. Ada beberapa yang sama memang. Sudah? Silakan angkat tangan yang sudah. Angkat tangan yang sudah. Sudah? Oke, ini dulu. Ini dulu. Oh, ternyata belum. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, sudah ya, sini ya. Usaha keras untuk Oke, betul. Betul. ini menara Kudus. Kudus. Menara Kudus. Sultan Agung. Terus? Pesantren. Iya, pendidikan. Sebentar ya. Ini pesantren pokoknya pesantrennya ya lek sing ngene iki ya. Enggak Mas, dia paling iso lek kae. Bacaan Banten apa iki? Ah, masa sih? Oke, sudah siap ya? Belum. Sudah? Sudah? Udah betul itu. Silakan dipisah. Sultan Agung apa? Sing siap orangnya sekarang. Oke, selanjutnya jawaban sama pertanyaannya dipisah. Yang mananya mana nggak tahu. Susun lagi. Pertanyaan jawaban sudah dipisah. Enggak, jangan. Udah, pertanyaan sendiri, jawaban sendiri. Oke, terus. Jam ke-8 selesai, jam ke-9 dimulai. Sudah? Mana ini tadi? Oh, sini. Bedanya itu mana, Bu? Ini gini, bedanya ini. Ini kan. Ini gambarnya ini. Ini seneng. Ini berarti jawaban. Kok 5 ini? Oh iya, 5. Yang ini 5 ya? Iya, betul. Berarti yang warna hijau ini saya kurangi aja biar sama kayak yang lain. Oh iya. Iya, piring rujaknya belum saya bawa. Oke, silakan. Saya minta tolong untuk mengatur yang sudah saya suruh di tengah tadi. Jadi tidak ada yang mulus ya. Sebelum mencapai jawaban atau pertanyaan kalian akan ada tantangan. Silakan. Silakan disusun. Silakan disusun seperti tadi. Sudah siap? Silakan dipelajari lagi. Oke, silakan dipelajari lagi. Sudah seperti ini ya. Kurang satu ini. Oh, sudah ya, Pak? Oke, jadi ya memang nggak sama Mbak, tapi ada yang muter gini, gitu ya. Jadi perhatikan nanti yang turnamen di sini, perhatikan kalian ambil jawabannya atau pertanyaan di sini, gitu ya. Pertanyaan di sini, nextnya, lalu kalian berlari seperti ini, mengikuti ini. Yang kelompok sana agak sana biar nggak nabrak ya. 1, loncat ya. 2, 3, 4, berlari, ambil, kalian cari. Jangan lupa ambil ininya, terus ditempelkan
Pertanyaannya mana? Jawabannya mana? Ya, paham? Nanti kalau sudah selesai, langsung di sini begitu angkat tangan. Nanti yang kedua, pemain kedua begitu selanjutnya. Iya, estafet pakai angkat tangan. Ya, angkat tangan. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, sebelum memulai permainan, saya coba dulu konsentrasi. Konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, malam, siang. Yang kedua sekali lagi ya. Siang, pagi, malam, pagi. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sudah siap ya? Kelompok yang maju duluan adalah kelompok 1 dan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok 1 yang depan-depan. Silakan mana turnamen 4 orang ke belakang. Yuk. Siapa di sini duluan? Silakan di belakang kursi 4 orang. Ayo, silakan. Kan memang aku Tadi otaknya dua. Yang lain memberikan semangat ke temannya. Sudah? Silakan berdiri berdasarkan urutan. Silakan berdiri sesuai urutan. Seperti kelompoknya. Oh, nggak cukup. Ayo, siapa duluan? Oke. Sudah siap? Bentar, yuk. Jangan lama-lama. Udah banyak diskusinya tadi.
Akulturasi perpaduan, betul. Syafii 4 mazhab, betul. Bukti dan maksudnya cuma, betul. Jelas betul. Yang nggak apa-apa sih dari semua. Ya, oke betul. Betul. Kurang cepat, sudah cepat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan persiapan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk membaik. Sudah siap? Double tip nanti yang rusak papan tulisnya, karena double tip itu lebih sulit untuk dihilangkan. Oke, sudah siap? Silakan maju ke depan, ke sini kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah siap kelompok 2 dan kelompok 3? Sudah siap? Takut, kenapa takut? Nggak usah takut. Checklist ada yang Ada sih pertama. nanti ketika saya koreksi, kamu shoot ya untuk checklistnya. Oke, siap kelompok 2? Loh, yang semangat dong. Siap kelompok 2? Siap. Siap kelompok 3? Siap. Woi. Verbi Jawa. Sudah sore begini dia masih full power gitu ya. Oke. Turnamen puzzle make a match dimulai, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Oke, silakan. Ya. Jangan lupa setelah selesai langsung angkat tangan. Silakan angkat tangan, yuk. Yuk. Ya, silakan. Ayo, Edwin, ada depan. Mesti absurd. Ya, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Ayo segera angkat tangan yang sudah. Ayo, nggak boleh dibantu. Belum. Oke, ya. Ayo cepat. Ya.
saluran pendidikan yang betul adalah pesantren. Tetot. Harusnya yang ini dong sayang. Ini loh Bu, kan aku ngomong. Iya kan, saluran pendidikan itu pesantren. Ya, jadi ini salah. Lalu penyebaran Islam. Ini bukan tetot. Betul ini. Ya. Jadi harusnya saluran pendidikan ini. Ya udah Iya, sih. soalnya kalau dari awal salah kan make match-nya nggak sama, ya kan? Terus ini Saya mencoba menghafalkan dari tadi ya. apa Saya manut teman-teman loh. Udah deh. Tapi tadi sudah bagus nganunya tadi betul ya. Ini kok nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ini. Very good. Enak, woi, lo tuh mesti panah kabel. Iya, ini harusnya gini ya. Nggak ada yang matching nggak lah yang ini ya. Ya, ini jawabannya di sini ya. Oh, berarti ada kan Iya, tadi benar. Oke, kita coba lihat kelompok yang ini. Kalau ternyata banyak yang ini, maka walaupun lambat yang menang ini ya. Coba kita lihat ini apa ini, kenapa begini? Tasawuf, berusaha. Oke, betul. Heboh ya. Lalu, iya betul. Ini menara. Sultan Agung melakukan sedikit. Oke. Jadi, alhamdulillah. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. Ya. Jadi review saya kali ini tadi yang menang kan kelompok berapa tadi? 4 sama yang tadi 3 sama 4 ya? 3 sama 4, terus habis itu yang satu tadi 1 dan 1, 2. Ya. Apakah karena posisi ya? Kok yang berat kok sebelah sini? Ada Sasa soalnya, ada Sena juga ya. Kalau di sini yang berat cuma Edwin di sini ya. Jadi kurang banget ya. Oke. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Tadi kita udah verifikasi dengan turnamen make a match ya. Coba di sini yang kita perhatikan adalah kasus dari tempatnya Edwin. Kenapa make a match itu? Make a match itu dibutuhkan ketelitian juga dalam analisis, karena kalau satu salah, maka dia temennya yang di belakang itu akan salah juga karena nggak ketemu matchingnya yang mana. Seperti itu ya. Coba perhatikan di sini. Di sini adalah pesantren yang telah berdiri ya, seperti di pesantren Sunan Ampel Surabaya. Ini merupakan didukung oleh para ulama dan kiai. Ini termasuk saluran dari penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Di sini ditulisnya Sultan Agung. Ya kurang nyambung, jadi kenapa saluran pendidikan ke sini. Lalu ini fotonya dari siapa? Sunan Kalijaga, yaitu akulturasi dengan wayang, gitu ya. Ini harusnya masuknya ke mana? Iya. Ya, penyebaran Islam melalui seni budaya. Nah, seharusnya ini udah kelihatan langsung. Lalu Sultan Agung di sini adalah nama-nama bulan pada tahun Saka dirubah menjadi ini silang budaya dari kalender Islam. Jadi dulu pakai tahun Saka, terus ada juga Masehi, juga ada yang Islam ya, kalender Islam seperti itu. Muharram dan diganti Suro, Ramadan diganti dengan Poso gitu ya. Jadi kalender tersebut dimulai dari 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah. Jadi ada Hijriyah, Saka, Masehi gitu ya. Teori Gujarat ini yang mana? Islam masuk ke Indonesia sejak abad 13 bersama dengan hubungan dagang yang terjadi antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari India. Betul, seperti itu. Edwin dan teman-temannya apakah sudah tercerahkan dengan evaluasi tadi? Sudah. Nggak apa-apa, nanti minggu depan kita akan coba lagi supaya Edwin dan kawan-kawan ini bisa lagi lebih tepat dalam make a match, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu anak-anak yang dapat
kita lakukan hari ini, kalian di sini sudah mampu menganalisis teori masuknya Hindu-Buddha, juga sudah mampu menganalisis silang budaya, tahu akulturasi budaya, terus saluran penyebaran Islam, kalian juga sudah menganalisis dengan baik dan benar, dengan tepat juga menurut saya. Ada beberapa mungkin yang kurang paham tadi, tidak apa-apa, nanti kita akan coba lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu, dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Kesimpulan hari ini, mungkin silakan angkat tangan, makna apa yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya, makna apa yang kalian pelajari untuk hari ini di mapel sejarah pada hari ini? Silakan. Boleh, Sinsi. Kerja sama tim. Kecepatan dan ketepatannya untuk main game itu. Iya, kecepatan dan ketepatan dalam main game tentunya didukung oleh analisis kalian dalam mengerjakan soal dan juga eksplorasi dari sumber-sumber. Lalu? Sudah cukup? Mungkin ada yang punya baru tahu, oh Bu, ternyata akulturasi seperti itu, seperti ini. Mungkin baru kalian pikirkan? Silakan. Mungkin ada yang, mungkin Edwin tadi setelah mengetahui ternyata di dalam Islam ada mazhab begitu dan ternyata itu tidak apa? Tidak memecah belah. Ya, jadi walaupun Indonesia berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, baik budaya, agama, suku begitu ya. Tapi jika kita belajar sejarah, maka kita akan lebih toleransi ketika kita masuk ke masyarakat, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Saya refleksi sebentar, apakah pembelajaran sejarah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah sangat energik, sudah semangat dan sungguh-sungguh dalam pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke. Selanjutnya mungkin karena sudah hampir selesai ini, kalian boleh siap-siap dulu untuk pulang. Dipersiapkan untuk barang-barangnya ditaruh di tas. Tolong ini sepatunya siapa ini tolong diambil ya. Takutnya nanti ketinggalan kalian pulang nggak bawa sepatu atau nggak pakai sepatu nih. Oke, silakan siap-siap pulang. Seperti biasa, sebelum kita pulang, kita menyanyikan dulu lagu daerah atau lagu nasional. Hari ini, minggu kemarin kalian sudah lagu daerah tuh, lir-ilir. Sekarang kalian mau lagu nasional, apa? Indonesia Pusaka. Boleh? Boleh, saya udah lama nggak dengar kalian nyanyi lagu itu juga. Silakan, siapa yang mau menjadi... bukan dirijen ya, silakan dipimpin temannya, setelah itu nanti berdoa terus pulang ya. Silakan Reno, marilah. Oke, berdiri dulu ya, berdiri aja teman-temannya. Silakan berdiri, yuk Reno yuk. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala telah puja-puja bangsa. Dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Silakan persiapan untuk berdoa. Silakan Sasa, ketua kelas.
Selamat sore, hati-hati di jalan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri salam hormat untuk orang tua dan keluarga kalian di rumah. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.